Halo pelajar hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Erna di ECC, Project IPAS SMK dengan topik konektivitas antar ruang dan waktu. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa konektivitas antar ruang dan waktu adalah keterkaitan atau hubungan antar tempat atau wilayah yang ada di permukaan bumi dengan waktu di suatu tempat atau wilayah yang saling terkonektivitas satu dengan yang lainnya. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai interaksi antar ruang. Apa sih interaksi antar ruang? Penyebab terjadinya interaksi antar ruang dan apa saja bentuk interaksi antar ruang. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, interaksi individu dengan individu. Contohnya, seorang anak yang saling berebut buku cerita dengan teman bermainnya. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, guru menjelaskan materi di depan kelas. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya, pemuda Karang Taruna memberikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan ruang digunakan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan interaksi antara satu dan yang lainnya, seperti saling menyapa, menegur, berkenalan, dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu hubungan yang tercermin dalam interaksi sosial. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan terjadinya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi antar ruang berfokus pada lokasi dan distribusi keruangan, serta cara orang mengatur dan mengelola ruang yang ditinggali. Jadi, interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup karena adanya perbedaan potensi setiap ruang. Interaksi antar ruang terjadi disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam yang dimilikinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga wilayah tersebut membutuhkan wilayah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan antar ruang, contohnya
Wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah pesisir menghasilkan ikan laut. Akibatnya, ada aliran bahan makanan dari wilayah pegunungan ke wilayah pesisir. Demikian pula sebaliknya dari wilayah pesisir ke wilayah pegunungan. Ada 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi ketika 2 wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Contohnya, wilayah A memiliki komoditas sayuran, sedangkan wilayah B memiliki komoditas ikan. Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A memiliki komoditas sayuran, wilayah B memiliki komoditas ikan. Wilayah C juga memiliki komoditas ikan. Karena faktor jarak wilayah A ke wilayah B berjauhan dibandingkan wilayah A ke wilayah C, maka wilayah A memiliki interaksi yang kuat dengan wilayah C dibandingkan dengan wilayah B. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Contohnya, wilayah A ke wilayah B 1 km, sedangkan wilayah A ke wilayah C 3 km. Seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Karena jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui, akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayurannya ke wilayah B, tetapi ke wilayah C. Interaksi antar ruang dapat berbentuk pergerakan dan perpindahan manusia yang disebut dengan mobilitas penduduk. Contohnya urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, ke tempat wisata, mudik atau pulang kampung, dan lain-lain. Bentuk perpindahan barang dan energi yang disebut dengan transportasi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Bentuk perpindahan gagasan dan informasi yang disebut dengan komunikasi. Contohnya melihat tayangan berita di TV, mendengar berita di radio, membaca buku, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.